saya Raja Satrio Panjangan. Di sini saya bersama dengan rekan saya Atika Pratama dengan Panca Januarman Butom. Di sini kami adalah kelompok mata pelajaran fisika kelas 11 B1 dari sekolah SMA Negeri 1 Pulau Rakyat yang akan melakukan wawancara kepada Ibu mengenai topik yang bertema pemanasan global. Oke. Sebelumnya bisa Ibu perkenalkan nama Ibu, pekerjaan dan umur Ibu sekarang? Nama saya Kino Gesaras Dena, SPDSD, pekerjaan guru utama. Usia? 45 tahun. 45 tahun. Namun sebelum saya mulai pertanyaannya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan untuk melakukan wawancara ini. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut pemahaman Ibu, apakah yang dimaksud dengan pemanasan global? Pemanasan global menurut saya itu adalah perubahan iklim yang mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Dan itu pun tidak semua daerah yang mengalami. Ada beberapa daerah yang mengalami global warming itu. Biasanya itu pendorong utama perubahan iklim itu akibat pembakaran bahan bakar dari kendaraan yang sekarang banyak di Indonesia. Itulah dia ya. Nah, jadi global warming ini bahan bakar yang terbakar tadi, dia itulah yang menghasilkan gas yang memerangkap panas. Jadi itulah penyebabnya kenapa sekarang bumi kita ini panas banget, karena terlalu banyak kendaraan ada di Langsung saja ke pertanyaan kedua yang disampaikan oleh teman saya. Oke, Bu. Pertanyaan kedua, apa saja penyebab terjadinya pemanasan global? pemanasan global. Biasanya seperti yang kita lihat, mungkin karena kalau menurut saya ya, efek rumah kaca, Rumah kaca, iya. ya, rumah kaca itu bisa menyebabkan pemanasan global. Itu tadi asap kendaraan bermotor, Iya. ya, pembakaran sampah, sampah-sampah yang dibakar, tetapi dia tidak, ya, dia menghasilkan masih ada sisa-sisanya seperti sampah plastik. Nah, itu kalau dia dibakar kan masih ada sisanya. Nah, itulah asapnya, itulah yang menyebabkan pemanasan tadi. Iya, sehingga terkurangnya zat berupa oksigen gitu Iya, ya, iya. pada atmosfer. Iya, terus apa lagi? Jadi penyaring udara pun atau tumbuhan sekarang pun sudah berkurang dalam Iya. kota-kota besar. Nah, terus AC, AC, oh iya. iya AC. Penggunaan alat-alat elektronik Iya, gitu ya. iya, begitulah. Makanya sekarang orang buat AC katanya yang men-CFC gitu kan? CFC, Iya, iya. maksudnya supaya jangan terjadi pemanasan global tadi. Iya. Menurut saya itulah yang menyebabkan beberapa penyebabnya. Pertanyaan ketiga akan disampaikan oleh teman saya Andika. Bu, pertanyaan ketiga, apa saja akibat yang disebabkan oleh terjadinya pemanasan global? Akibatnya. Akibat pemanasan global yang saya tahu, udara sekarang lah. Menjadi tinggi ya Iya, suhunya ya. suhunya lebih tinggi daripada hari-hari yang sebelumnya. Masih pagi, masih jam 7 saja sudah terasa panas. Iya. Cuaca, ya kan? Makin hari makin bertambah jam, makin ke tengah hari semakin lebih panas lagi. Sehingga menimbulkan kekeringan ya. Bu, Iya, ya. keringan. Dapat memberikan dampak buruk bagi sektor pertanian begitu Iya, ya. bisa. Juga bisa menyebabkan kebakaran. Kebakaran. Karena terlalu Iya. panas. Terlalu ya kan? panas. Udara yang terlalu panas itu kan bisa menyebabkan Iya. kebakaran juga. Suhu tingginya itu dapat Iya. membantu kebakaran menjadi lebih menyebar gitu Iya. ya. Nah, langsung ke pertanyaan keempat. Bentar ya Bu ya. Nanti kita potong bagian apanya. Oke. Langsung ke pertanyaan keempat akan disampaikan kembali oleh saya. Menurut pemahaman Ibu, apakah pemanasan global ini memiliki dampak positif selain dampak negatifnya? Kalau misalkan ada, dampak positif seperti apakah itu Ibu? Kalau dampak positifnya
mungkin dia memberikan udara yang lebih hangat di atmosfer bumi kita, Iya. kan? Sehingga terjadi keseimbangan mungkin Iya. terhadap adanya oksigen. Karena oksigen juga setahu dari kami riset memberikan suhu yang dingin gitu lah. Iya. Iya. Jadi dia bisa membantu menghangatkan karena tidak semua makhluk hidup yang di bumi ini Iya. tahan Dengan suhu yang dengan rendah. suhu yang rendah, ya kan? Cuman berdampak negatif yang buruk juga apabila terjadi kelebihan akan adanya pemanasan global. Iya, iya. Seperti yang kita alami akhir-akhir ini, suhu yang panas sehingga banyak beberapa masyarakat yang tidak nyaman begitu. Apalagi masyarakat yang bekerja di luar Iya. daerah. Iya. Sebenarnya lebih banyak dampak buruknya, Iya ya. ya kan? Dampak buruknya itu ya. Jadi kita bisa sebenarnya mengurangi, kan? Mengurangi pemanasan global ini. Ya kalaulah memang kita masyarakat di Indonesia mau, janganlah satu rumah itu kendaraan bermotornya ada 3, ada 4, ya kan? Begitu. Iya. Nah, menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja. Kalau memang tidak diperlukan ya pakai angkutan umum, Oh, ya begitu. kan? Mengurangi Mengurangi hasil yang asap CO2 ya, tadi. CO2 iya. Itulah. Oke, langsung saja ke pertanyaan berikutnya disampaikan kembali oleh teman saya Panca. Ya, Ibu, menurut Ibu, tindakan apa yang harus dilakukan para masyarakat atau penduduk bumi dalam menyikapi atau menangani pemanasan global? ya kalau menurut saya mengadakan penghijauan lah. Penghijauan seperti Iya. reboisasi ya, Bu? Iya, reboisasi. Taruhlah kalau kita reboisasi kan jauh, kita harus ke daerah-daerah tertentu. Di lingkungan rumah dulu kita buat, ya kan? Menanam, misalnya menanam pohon-pohon yang agak rindang, buah-buahan lah yang menghasilkan, ya kan? Jangan ditanam yang tak menghasilkan sekarang kan? Oh iya iya. Nah, tanamlah yang rindang-rindang yang bisa menghasilkan oksigen yang banyak. Itulah kalau menurut saya. Oke, pertanyaan berikutnya atau pertanyaan terakhir disampaikan oleh teman saya Nika. Kalau dari peran pemerintah sendiri, tindakan apa yang dilakukan pemerintah dalam menyikapi pemanasan global ini? Sampai sekarang yang kalau kita lihat di berita yang pemerintah menggalakkan reboisasi, tapi masih seringnya di hutan-hutan yang mengalami yang gundul, kan? Masih di situ saja yang mereka buat reboisasi, ya kan? Belum ada ke daerah-daerah tertentu, tapi memang pemerintah pun memang sudah mengajak masyarakat mengadakan penghijauan di sekitar lingkungan rumah kita. Itulah masyarakat, ya kan? Nah kalau yang ke hutan itu kan sudah luas dia. Yang pertama kan harus masyarakatnya dulu, warganya dulu. Bagaimana caranya supaya di sekitar kita jangan terlalu panas, kan gitu kan? Ya, itulah tadi, tanamlah tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan oksigen yang banyak, tanaman hijau, ya kan? Nah, yang menghasilkan, ya kan? Nah, kalau sekarang kan orang lebih suka tanaman buah. Jadi selain dia udaranya bisa lebih sejuk, lebih bersih, oksigen lebih banyak, ada juga hasilnya. Oke Bu, terima kasih atas wawancara dan juga jawaban yang Bu berikan untuk pertanyaan yang kami ajukan. Kami berharap jawaban yang Bu berikan dapat memberikan suatu pembelajaran atau motivasi terhadap masyarakat yang menonton video wawancara ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.